Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jago digital, rekan-rekan semua. Selamat datang di channel Jago Digital. Semua rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Setelah beberapa hari tidak pernah ketemu, hampir 2 pekan lebih kita tidak membuat video karena sesuatu dan lain hal. Nah, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas masalah konten-konten yang ada di channel Jago Digital. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Office Word untuk pemula rekan-rekan ya. Jadi Microsoft Word seperti ini tampilannya rekan-rekan ya. Nah, untuk itu rekan-rekan semua, tanpa berpanjang penjelasan, kita langsung masuk saja di cara-cara step by step untuk mengoperasikan Office Word. Jadi ini sangat cocok untuk pemula rekan-rekan karena akan banyak tips yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Sampai hari ini Word masih pengolah kata yang paling baik di dunia. Kita membuat persuratan, artikel dan lain-lain semuanya, laporan banyak menggunakan Office Word. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari rekan-rekan, baik kantoran, teman-teman mahasiswa, pelajar dan lain-lain sebagainya. Langkah pertama teman-teman, ini laptop kita sudah menyala, kita masuk di Office Word. Nah, di sini bisa kita langsung masuk di sini di shortcutnya, ini tanda awalnya, kita langsung klik ini, langsung di ini ya, langsung diklik, klik 2 kali. Nah, nah setelah terbuka seperti ini, jadi ada seperti ini. Nah, kita pilih yang paling pertama ya, ini blank dokumen. Oh ya, klik 2 kali. Nah, seperti ini rekan-rekan, kita sudah masuk di Office Word kita ya. Kita sudah membuka Office Word di laptop kita teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe channel ini agar semakin bermanfaat rekan-rekan. Nah, dan subscribe channel ini agar semakin bermanfaat teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuka Office Word kita, kemudian ini sudah terbuka. Nah, jadi kita akan mulai penjelasan yang ada di sini. Di penjelasan di sini teman-teman, ini di atas ini ribbon yang ini, di sepanjang ini ke sana ini ribbonnya. Ada 3 hal yang bisa kita lihat di tampilan Office Word ini akan menjadi panduan kita. Pertama, ribbonnya untuk mengolah semua kata keinginan kita seperti apa ada di sini semuanya ya. Ini bisa kita akan mengolah mulai dari file, home, di tab file, tab home, insert dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ini lembar kerja. Ini area Word ya, dokumen area. Yang dokumen area itu rekan-rekan, nah ini ya, ini dokumen areanya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita perlu di sini ada di bawah ini apa namanya? Ini di sini kalau ada kita kerja, sini di bawahnya akan ada di sini biasanya. Ini status bar ya, di bawah sini. Untuk memudahkan kita membaca, melihat seperti apa ya. Misalnya kita di sini bisa kelihatan. Nah, ini 4 paragraf ya, ini 4 baris. Ini di sini 4 baris. Kalau kita tambah lagi turun ini, nah dia sudah 5, 6. Jadi ini status bar teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ini harus mengerti teman-teman. Ini sangat penting untuk kita tahu rekan-rekan pemula. Jangan asal kerja saja, tetapi kita tahu apa saja yang ditampilkan dari Word ini. Mulai dari ribbonnya, ini ada tabnya banyak. Nah, tab untuk mengatur semua ketikan kita, posisi dan apanya semua kita ada di sini. Ini di lain waktu kita akan bahas satu persatu ini ya. Jelasnya ini ada beberapa tab
Ada beberapa tab file, tab home, insert, dan seterusnya. Dan ini lembar kerjanya. Jadi lembar kerja kita teman-teman, ini yang putih ini adalah lembar kita. Ini tampilannya bisa diganti, tapi pada umumnya ya memang warna putih tampilannya seperti ini. Di biasanya ada garis di sini. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah bagaimana caranya menampilkan garis yang ada di sini, sudah pernah saya lakukan, pernah ada videonya. Nah, ini lembar kerjanya dan ini status barnya di bawah rekan-rekan, itu sangat penting kita tahu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, yang keempat rekan-rekan. Nah, selanjutnya untuk yang keempat teman-teman, kita masuk di menu utama di Word itu sendiri. Jadi menu utamanya ini ya ada di sini, di ribbon ini. Ini yang paling yang paling utama dalam visor ribbonnya ini ya. Untuk mendesain ketikan kita yang ada di bawah ini mau di seperti apa ya, tergantung dari kita, tergantung dari teman-teman semuanya mau dikelola seperti apa, mau diwarnai, mau ditebalkan dan lain sebagainya, di format seperti apa, semua ada di ribbon sini teman-teman. Jadi penting kita tahu ini ya. Kemudian selanjutnya di di ribbon ini yang perlu teman-teman tahu ini menu-menunya ya, menu utamanya ini. Misalnya home ini menampilkan ini semua ya. Ini mengubah jenis tulisan dan apa semuanya, itu sangat penting untuk teman-teman tahu ya. Nah, itu yang selanjutnya teman-teman, setelah mengetahui ribbonnya apa semua fungsinya, kemudian dokumen area ini apa semua fungsinya, tinggal selanjutnya kita akan masuk di penjelasan kerja di Word ya. Penjelasan kerjanya di Word ini setelah kita membuka, pada umumnya kita akan mengetik apa yang mau kita lakukan. Misalnya mau membuat mau membuat laporan atau mau membuat langsung diketik di sini seperti itu rekan-rekan. Misalnya langsung diketik di sini sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya kita sudah mau kerja, misalnya saya di sini mau membuat laporan pertanggungjawabannya. Saya coba pilih laporan pertanggungjawaban kegiatan seminar Jago Digital. Nah, ini singkatnya saja dulu rekan-rekan. Ini kita contohkan. Saya kasih saya kasih besar ini jadi 12. Tebalkan itu saya menggunakan biar lebih pintas, menggunakan kontrol. Di dalam waktu juga kita akan jelaskan menggunakan itu. Nah, setelah seperti ini rekan-rekan, teman-teman, selanjutnya itu di save pekerjaan kita. Ini penting teman-teman tahu untuk save pekerjaannya teman-teman supaya tidak hilang, dan ketika kita mau lanjutkan kerja kita bisa langsung masuk membuka file kita. Nah, cara men-save ada beberapa. Yang pertama bisa masuk di sini di tab file, bisa langsung klik ini, kemudian ada save. Kita save di sini. Kemudian setelah di save, cari di mana mau kita tempatkan ya dokumen ini. Jadi misalnya di sini saya simpan di unduhan, kemudian ini laporan pertanggungjawaban kegiatan seminar Jago Digital. Kita kasih nama ya, biar kalau masuk nanti mudah. Di langkah selanjutnya kita akan masuk di filenya. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu berarti dokumen kita ini sudah tersimpan teman-teman.
Nah, selanjutnya nanti kita tinggal melanjutkan pekerjaan kita atau kita tutup. Nah, itu dari teman-teman saja. Nah, kemudian setelah kita selesai kerja teman-teman, kalau misalnya tidak ada apa-apa, kita tidak print juga dan lain-lain sebagainya. Kalau mau print, jadi menurut nanti kita jelaskan. Misalnya kita sudah selesai, berarti kita akan tutup pekerjaan kita. Ini biasa di garis bawah ya. Kalau misalnya kita mau tutup pekerjaan kita, ini orangnya ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama ya, untuk men-save juga tadi ada beberapa pilihannya. Selain dari sini tadi bisa juga kita Ctrl S di keyboard, tekan Ctrl ya, seperti ini misalnya, tekan Ctrl kemudian plus S. Nah, itu akan tersave secara otomatis. Nah, ini berubah tadi ya, ini shortcut ini teman-teman, ini adalah otomatis. Tadi kan tidak seperti itu. Nah, tadi seperti ini buat seperti ini dan kita enter ke bawah, dia akan langsung gitu. Tapi ini tips, ini nanti di dalam waktu ini ilmu tips ya, kita tidak jelaskan itu. Yang perlu saya jelaskan ini di bawah masalah cara simpan file yang cara yang lain ya. Jadi itu ini jadi ctrl plus s maka itu akan tersimpan file kita seperti itu teman-teman ya. Ctrl S. Ntar itu kalau setelah semua selesai, yang kita tidak mau print juga, nanti kita akan apa namanya, oh ya, ini juga saya jelaskan bagaimana kalau misalnya ini laporan pertanggungjawaban ini sudah selesai kita kerja, kita juga tidak print dan apa, selesai kita tutup dan kita mau masuk di mengerjakan yang lain, misalnya tugas kampus kita, misalnya membuat makalah, otomatis kita akan masuk di dokumen baru. Nah, bagaimana caranya masuk di dokumen baru itu? Dari sini ini bisa kita tutup, kemudian membuka kembali, bisa juga kita tidak tutup. Di saya tutup ya, untuk mencontohkan tadi saya tutup ini. Nah, itu sudah tertutup. Kemudian kita buka Word kembali, karena tadi kita sudah tutup, maka kita buka Word kembali, klik 2 kali. Nah, lalu kita membuka ini teman-teman. Jadi di sini ada ini ya, ini template kesan ini teman-teman. Ya, sebelum kita buka ini, misalnya saya perlihatkan dulu templatenya. Ini apa-apa saja ini kira-kira kegunaan dari template ini. Namun ini karena apa namanya bahasa Inggris ya, nanti kita bantu. Nah, ini template di Word ini kita sudah disiapkan template teman-teman. Jadi Word 2013 lah ke atas itu sudah ada templatenya. Template ini kegunaannya untuk memudahkan kita menyesuaikan misalnya apa yang kemudian mau kita kerja rekan-rekan. Misalnya kita mau semoga punya teman-teman berbahasa Indonesia, karena saya ini bahasa Inggris ya. Jadi misalnya kita mau membuat CV, misalnya kurikulum vitae ya, kurikulum vitae, salah ya, salah penulisannya. Coba saya seperti saja, singkat, tidak naik. Tidak naik, saya kembali saja. Kurikulum vitae, kalau dari gambarnya ini bisa kita pilih yang ini ya, ini salah satunya ini, dari kelihatan dari gambarnya ya. Mau ini bahasa Inggris teman-teman, terus kita kalau bahasa Inggris ini nanti teman-teman tidak paham. Jadi saya
tutup saja ini, don't save ya. Kita masuk kembali dulu di sini di Word. Cuma ini bahasa Inggris teman-teman, sampai kita tidak paham, jadi ini sudah saya buka kembali ya. Jadi ini membuka dokumen baru lagi. Di selain daripada menutup dan membuka kembali dengan melalui tadi, ada cara lain untuk membuat dokumen baru, yakni dengan hanya menekan Ctrl+N. Itu akan terbuka file baru. Kita contohkan ya. Ini sudah ada lembar kerja kita di sini, misalnya di sini teman-teman tadi laporan, dan teman-teman mau membuat tugas, kan kita langsung butuh lembar kerja baru, menambah lembar kerja, jadi bisa langsung di Ctrl N. Nah, ini selesai Ctrl N, kemudian langsung masuk di dokumen baru, kira-kira seperti itu teman-teman. Tinggal kita buat lagi di sini sesuai kita, misalnya mau membuat makalah misalnya untuk tugas teman-teman mahasiswa, tinggal dibuat seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini rekan-rekan untuk penjelasan kita mengenai Office Word untuk pemula. Penjelasan singkat ini hanya baru membuka Word. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di mulai membuat pekerjaan kita di Word. Setelah kerja mau diatur dan lain-lain sebagainya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, cukup kali ini untuk video ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe agar video ini semakin berkembang, agar channel ini semakin bermanfaat rekan-rekan ya. Saya begitu rekan-rekan, sampai jumpa di video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya. Salam sukses, jago kita. Bye.